Selamat datang di Sejarah Dunia, channel yang membawa Anda menyelami peristiwa-peristiwa bersejarah yang membentuk dunia kita hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan menuju ke abad ke-17, ke sebuah kota kecil di utara Afrika yang menjadi saksi dari salah satu pengepungan terpanjang dalam sejarah dunia, pengepungan Ceuta. Selama 33 tahun, kota ini menjadi medan perang sengit antara Kekaisaran Spanyol dan Kesultanan Maroko. Apa yang membuat Ceuta begitu penting? Bagaimana strategi kedua belah pihak? Dan bagaimana konflik ini mengubah peta kekuatan di kawasan Mediterania? Simak kisah lengkapnya di video ini. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga pelajaran untuk masa depan. Mari kita mulai. Di ujung utara Afrika, tepat di seberang Selat Gibraltar, terdapat kota kecil bernama Ceuta. Kota ini bukan sekadar pelabuhan, tetapi gerbang strategis antara Eropa dan Afrika, antara Atlantik dan Mediterania. Selama berabad-abad, Ceuta menjadi rebutan kekuatan besar dunia. Pada tahun 1415, Portugal menaklukkan Ceuta, menandai dimulainya era kolonial di kawasan ini. Sebagai pelabuhan pertama yang dikuasai oleh kekuatan Eropa di Afrika Utara, Ceuta menjadi simbol ekspansi dan ambisi Portugal. Namun, takdir Ceuta berubah pada tahun 1580 ketika Portugal dan Spanyol bersatu di bawah Uni Iberia. Setelah perpisahan Uni, Ceuta memilih tetap menjadi bagian dari Spanyol, memperkuat posisinya sebagai benteng pertahanan Eropa di Afrika Utara. Ceuta adalah kunci dalam perdagangan dan pertahanan di kawasan Mediterania. Bentengnya yang kuat dan pelabuhannya yang luas menjadikannya aset penting bagi Spanyol. Namun, lokasinya yang strategis juga membuatnya terus menjadi sasaran serangan, termasuk dari Kesultanan Maroko. Hingga hari ini, Ceuta tetap menjadi bagian dari Spanyol, menjadi saksi bisu dari persimpangan budaya, agama, dan politik yang panjang. Kota ini adalah simbol ketahanan, keberagaman, dan pertemuan dua dunia, Eropa dan Afrika. Pada tahun 1694, Sultan Moulay Ismail, salah satu pemimpin terkuat dalam sejarah Maroko, memutuskan untuk merebut kembali Ceuta. Baginya, kota ini adalah simbol kekuatan Muslim yang direnggut oleh kekuatan asing. Dengan ambisi besar dan pasukan yang tangguh, pengepungan panjang pun dimulai. Pengepungan dimulai dengan pasukan Maroko yang mendirikan kamp besar di sekitar Ceuta. Mereka memutus semua jalur suplai, mengisolasi kota dari dunia luar. Sementara itu, meriam berat menghujani benteng Spanyol tanpa henti, siang dan malam. Di sisi lain, para pembela Spanyol di dalam Ceuta tidak menyerah begitu saja. Mereka memperkuat benteng, mengorganisir pertahanan, dan menunggu bala bantuan dari semenanjung Iberia. Meski terisolasi, semangat mereka tetap tinggi. Sultan Moulay Ismail menggunakan strategi pengepungan berlarut-larut, memanfaatkan waktu untuk melemahkan pertahanan Ceuta melalui kelaparan dan kelelahan. Namun, pengepungan ini lebih dari sekadar perang fisik. Ini adalah perang psikologis yang menguji ketahanan kedua belah pihak. Ketika pengepungan Ceuta semakin intens, Spanyol menyadari bahwa kota itu tidak bisa bertahan sendiri. Dari semenanjung Iberia, armada angkatan laut dikerahkan dengan misi tunggal, memastikan Ceuta tetap berada di bawah kendali Spanyol. Armada Spanyol terdiri dari kapal-kapal perang besar yang dipersenjatai meriam berat, membawa ratusan prajurit terlatih. Mereka berlayar melintasi Selat Gibraltar, menghadapi risiko serangan dari kapal musuh dan badai di laut. Di laut, pasukan Maroko mencoba menghalangi bantuan ini dengan serangan kapal-kapal kecil mereka. Namun, armada Spanyol yang unggul dalam teknologi dan jumlah berhasil mematahkan serangan tersebut, membuka jalan menuju Ceuta. Di laut, pasukan Maroko mencoba menghalangi bantuan ini dengan serangan kapal-kapal kecil mereka. Namun, armada Spanyol yang unggul dalam teknologi dan jumlah berhasil mematahkan serangan tersebut, membuka jalan menuju Ceuta. Dengan bantuan dari semenanjung Iberia, Ceuta mampu bertahan dari pengepungan yang panjang.
Armada Laut Spanyol tidak hanya membawa bala bantuan, tetapi juga memberi pesan kuat. Kota ini akan dipertahankan dengan segala daya. Pada tahun 1727, Sultan Moulay Ismail, pemimpin yang selama lebih dari 3 dekade menjadi kekuatan di balik pengepungan Ceuta, wafat. Kepergiannya menjadi pukulan besar bagi pasukan Maroko, yang selama ini bergantung pada kekuatannya dalam memimpin dan mengkoordinasikan operasi militer. Tanpa kepemimpinan Moulay Ismail, koordinasi di antara pasukan Maroko mulai melemah. Faksi-faksi internal di kerajaan memperburuk situasi, membuat pengepungan Ceuta kehilangan fokus dan kekuatannya yang selama ini terorganisir. Melihat kelemahan ini, Spanyol segera mengambil langkah untuk memperkuat pertahanan mereka. Dengan suplai dan bala tentara yang terus berdatangan dari semenanjung Iberia, mereka memulai serangkaian serangan balik untuk merebut kembali kendali penuh atas wilayah sekitar Ceuta. Serangan balik Spanyol membuahkan hasil. Kam Maroko yang kehilangan kekuatannya runtuh sedikit demi sedikit, memaksa pasukan mereka mundur dari medan pertempuran. Setelah 33 tahun pengepungan, Maroko tidak lagi mampu mempertahankan tekanan terhadap Ceuta. Dengan berakhirnya pengepungan, Ceuta tetap berada di bawah kendali Spanyol. Kematian Sultan Moulay Ismail mengakhiri salah satu konflik terpanjang di Mediterania, sekaligus mengukuhkan Ceuta sebagai simbol ketahanan Eropa di Afrika Utara.